Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Nadia Nurfadillah, yang kedua ada saya sendiri, Sri Ismayani, yang ketiga ada Inaya Najwa Nafisa, yang keempat ada Marcella. Di sini kami akan menjelaskan mengenai CP, TP, dan ATP pada teknik instalasi tenaga listrik. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami proses bisnis pada bidang teknik ketenagalistrikan meliputi perencanaan instalasi, pembuatan panel, pemeliharaan dan perbaikan mesin yang menggunakan arus listrik, termasuk perawatan peralatan ketenagalistrikan dan pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Selanjutnya, pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami perkembangan industri ketenagalistrikan yang mengalami transformasi menuju electricity 4.0, digitalisasi, Internet of Things, dan peralatan-peralatan cerdas seperti smart meter, smart sensor, smart appliances, dan devices SCADA dan HMI. Yang ketiga, pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami profesi dan kewirausahaan serta peluang usaha di bidang ketenagalistrikan untuk membangun vision dan pasion dengan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan. Yang keempat, pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami praktik dasar yang terkait dengan seluruh proses kerja dan teknologi yang diaplikasikan dalam bidang ketenagalistrikan, antara lain instalasi, teknik pengukuran, dan pemeliharaan komponen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurfadila akan melanjutkan pembacaan materi dari teman saya itu Sri Ismayani. Terus selanjutnya itu tujuan pembelajaran. KD.1 itu memahami perkembangan industri ketenagalistrikan. Selanjutnya KD.2 itu memahami isu-isu global industri ketenagalistrikan. Selanjutnya itu KD.3.1 itu memahami jenis-jenis profesi dan kewirausahaan pekerja teknik ketenagalistrikan. 3.2 itu memahami peluang usaha di bidang ketenagalistrikan. Selanjutnya itu pada KD 4.1 itu memahami praktek dasar instalasi listrik. Selanjutnya KD 4.2 itu memahami teknik dasar pengukuran. Selanjutnya itu KD 4.3 itu memahami praktik dasar pemeliharaan komponen ketenagalistrikan. Selanjutnya KD 5.1 itu memahami penerapan K3LH. Selanjutnya KD 5.2 itu memahami penerapan budaya kerja industri. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya yaitu Inaya Najwa Nafisa. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tujuan pembelajaran 8.1, yaitu memahami alat ukur dan alat uji kelistrikan. Kedua, tujuan pembelajaran 9.1, memahami teknik menggambar. Kedua, 9.2 yaitu menginterpretasikan gambar kerja. Alur tujuan pembelajaran tahap pertama 1.1, memahami proses bisnis di bidang ketenagalistrikan. 1.2 yaitu memahami pengelolaan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan. 2.1 memahami perkembangan industri ketenagalistrikan dan isu-isu global terkait. 2.2 memahami isu-isu global industri. Tahap pertama 3.1 memahami jenis-jenis profesi kewirausahaan pekerjaan teknik ketenagalistrikan. 3.2 memahami peluang usaha di bidang ketenagalistrikan. Tahap kedua 5.1
memahami penerapan K3LH. 5.2 memahami penerapan budaya kerja industri. 5.3 memahami jenis dan fungsi alat-alat tangan yang digunakan dalam ketenaga listrikan. Tahap ketiga 6.1 yaitu memahami teori dasar kelistrikan. 6.2 memahami bahan-bahan dalam teknologi ketenaga listrikan. 6.3 memahami alat ukur dan alat uji kelistrikan. Itulah tadi materi yang saya bawakan, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, dan saya akan memaparkan mengenai soal assessment. Yang pertama ialah proses bisnis sebagai sekumpulan aktivitas dirancang untuk menyelesaikan tujuan tertentu dalam organisasi seperti pelanggan dan pasar. Adapun proses bisnis harus memiliki berbagai karakteristik di antara lain, kecuali A. memiliki tujuan, B. memiliki input dan output tertentu, C. aktivitas dalam urutan, D. meninggalkan sumber daya yang memang tidak diperlukan lagi memengaruhi lebih dari satu unit organisasi. Jawabannya ialah D, yaitu meninggalkan sumber daya yang memang tidak diperlukan lagi untuk memengaruhi lebih dari satu unit organisasi. Bisnis bidang kelistrikan, khususnya PLN, mencakup berbagai bidang seperti berikut ini, kecuali A. pembangkit tenaga listrik dan sistematis transmisi, B. sistem transmisi dan sistem distribusi, C. pembangkit tenaga listrik dan sistem distribusi, D. pembangkit tenaga listrik, sistem transmisi, sistem distribusi dan pengelolaan, E. pembangkit tenaga listrik, sistem produksi, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Jawabannya ialah bagian D, yakni pembangkit tenaga listrik, sistem transmisi, sistem distribusi, dan pengelolaan. Lalu soal yang ketiga ialah diketahui bahan non-logam yang digunakan untuk perapat ruangan yang berisi zat cair atau gas. Jenis bahan yang dimaksud adalah bahan A. isolasi, B. packing, C. penyekat, D. pelumas, E. plastik. Dan jawabannya ialah bagian B, yaitu packing. Packing ialah alat non-logam yang digunakan untuk perapat ruangan yang berisi zat cair atau gas. Lalu soal yang keempat ialah salah satu bahan non-logam memiliki sifat akan menjadi lunak bila kenaikan temperatur dan akan menjadi keras kembali bila temperatur diturunkan. Bahan non-logam yang memiliki sifat tersebut adalah A. keramik, B. plastik, C. packing, D. kayu, E. pelumas. Jawabannya ialah plastik. Karena plastik memiliki sifat yang menjadi lunak bila temperaturnya naik, tetapi bila temperaturnya turun dia akan mengeras kembali. Lalu soal yang terakhir ialah diberikan 3 jenis bahan pemadam kebakaran, yaitu busa, karbon dioksida, dan tepung. Di bawah ini jenis bahan pemadam yang sesuai atau baik digunakan dengan sumber apinya adalah A. busa baik digunakan untuk memadamkan api yang berasal dari bahan cair dan kimia. B. busa baik digunakan untuk memadamkan api berasal dari bahan kayu. C. busa baik digunakan untuk memadamkan api berasal dari sumber api listrik. D. tepung baik untuk memadamkan sumber api yang berasal dari kayu dan kertas. C. karbon dioksida baik untuk memadamkan api berasal dari listrik. Dan jawabannya ialah D, yaitu tepung baik untuk memadamkan sumber api yang berasal dari kayu dan kertas.